Oke, halo teman-teman Zian Digital ya. Kembali lagi dengan saya. Oke, sesuai dengan judul dan thumbnail, kita akan melakukan yaitu cara membuat webmail ya dalam sebuah hosting. Jadi di dalam hosting itu kita menggunakan cPanel itu ada fitur yang namanya email address. Jadi kita bisa membuat email dengan menggunakan nama domain kita sendiri. Oke, teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu sebagai tanda biar saya lebih semangat lagi. Jangan lupa sebat teman-teman ya. Kita siapkan kopinya juga. Ah, oke, langsung kita mulai. Oke, langsung aja kita buka browser kita ya. Kita login ke cPanel. Ya, setelah itu di sini ini biasanya kalau teman-teman baru beli cPanel itu di sini ya, baru beli hosting, maksudnya ini kita pakai hosting yang kemarin di video sebelumnya, yaitu tentang cara membeli hosting dan review di Kenceng Solusi Indo. Saya masih pakai yang itu. Kita pakai Timesnya paper letter ya teman-teman. Kita klik di sini yaitu email account. Oke, kita klik email account. Setelah itu di sini kita klik create atau buat ya. Kita klik create. Lalu di sini adalah username teman-teman ya. Ini nama domainnya ya, karena domainnya di dalam hosting ini hanya ada satu, maka di sini ini adalah nama domainnya yang harus kita buat ya. Nama username-nya, sorry, username-nya misal di sini saya buat Zian. Jadi nanti emailnya adalah atau webmailnya zian@lureksumberrezeki.com. Lalu di sini kita bikin set password ya, atau bisa send login link to alternative email. Kalau seperti ini nanti kita isi email email Gmail kita atau email alternatif kita, nanti passwordnya kita setting dari email kita, dari linknya. Nah di sini kita akan langsung setting aja, jadi kita pilih set password now. Teman-teman bisa pilih generate, itu dibuat otomatis ya, seperti ini. Ini adalah generate, jadi dibuatkan secara otomatis oleh cPanel. Nah namun di sini kita buat mandiri aja ya. Sorry, kita bikin sendiri ya. Oke, di sini sudah warna hijau, ini artinya passwordnya sudah terpenuhi ya. Password hashtag 100 with Smith extend system recruitment of 65. Lalu di sini kita klik edit setting. Nah, strong space-nya di sini bisa kita besarkan atau kita kecilkan untuk penyimpanan email ini, tapi di sini saya pilih unlimited aja. Ini foldernya biarin aja, kita default aja. Lalu send welcome email instructor ini tetap dicentang ya, karena nanti akan berhubungan dengan video atau konten selanjutnya, yaitu tentang cara menyeting webmail terhubung ke Gmail kita ya. Jadi di sini ini tetap dicentang. Lalu stay on this page, ini nggak perlu dicentang. Kalau ini teman-teman centang, nanti ketika teman-teman klik create itu akan kembali di halaman ini. Nah ini kita tidak perlu centang, lalu kita klik create ya, kita tunggu dia sedang membuat. Oke, di sini kita never aja. Nah setelah itu di sini ya, ini sudah sudah terbikin, yaitu emailnya zian@lureksumberrezeki.com. Setelah itu di sini kita bisa manage atau cek email atau connect device. Kita klik connect device dulu. Nah, ketika kita klik connect device itu artinya kita mengkoneksikannya dengan ini, bisa Microsoft Live Mail atau Outlook, Mail Windows 10 dan sebagainya. Ini settingnya, IMAP-nya, SMTP-nya dan sebagainya, standarnya lah ya. Servernya menggunakan ini. Lalu kita back dulu.
Di sini ada lagi yaitu manage sama cek email. Ketika kita klik manage itu artinya kita melakukan editing. Jadi kita setting password baru atau ini kita setting lagi seperti itu ya. Atau emailnya kita suspend atau apa dan sebagainya. Nah, sampai aja. Di sini kita akan melakukan pengecekan email ya. Di sini kita klik cek email. Ya. Nah, ketika kita klik cek email, dia akan proses masuk ke webmailnya. Ini tampilan utamanya, tampilannya ya untuk penyetingan spam dan sebagainya. Di sini kita bisa pilih dia mau dikoneksikan kemana ya. Nah, di sini kita kalau saya biasanya saya centang open my inbox when I login. Ini artinya ketika nanti kita login ke email ini maka akan langsung masuk ke dashboard webmailnya. Jadi nggak akan muncul tampilan seperti ini lagi ya. Ini kita centang lalu kita klik open ya. Setelah kita klik open maka dia akan ada seperti inbox, draft, send, junk, trans, arsip dan sebagainya. Nah, kalau mau kembali ke halaman yang sebelumnya tadi itu bisa webmail home ya. Kita klik web home-nya, webmail home. Nah, itu akan kembali ke halaman ini ya. Karena ini kita centang tadi, kita open, kita balik ke dashboard lagi aja. Nah, di sini sudah ada satu email ya, kita bisa buka. Ini adalah klien konfigurasi atau konfigurasi ketika nanti ya. Ini digunakan kalau mau disambungkan ke akun Google dan sebagainya ya, menggunakan SMTP sekian, IMAP sekian, POP3 sekian, portnya sekian. Ini draft atau kalau kita mau ngirim email tapi belum terkirim atau kita simpan dulu. Ini send atau email yang terkirim. Junk ini artinya spam ya. Trash ini artinya kalau email yang kita hapus. Arsip ini adalah email yang kita arsipkan. Nah, ini ada kontak ya. Ada kontak. Kontak itu kita bikin kontak-kontaknya. Jadi kita simpan dulu email-email yang nanti akan kita kirim seperti itu. Itu bisa kita simpan di sini. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Kita misal mau kirim ke siapa seperti itu ya. Kalender juga sama ya teman-teman. Kita bisa setting emailnya itu terkirim pada tanggal sekian atau kita jadwalkan seperti itu. Hampir sama dengan fiturnya Gmail ya teman-teman ya. Nih ya. Kita juga bisa lihat tanggal sekian, jam sekian, nanti kita kirim email ke siapa. Lalu sekarang kita masuk ke setting, teman-teman. Kita masuk ke setting. Ya, di sini ada kita edit dulu ke bagian identitas ya, identitas. Jadi kita bikin identitasnya webmail ini karena kan namanya itu hanya username ya kan. Kita setting dulu nama depan dan nama belakangnya. Identitas lalu kita klik yang ini. Ya, kita tunggu sampai loadingnya terbuka. Nah, di sini display namanya kita buat ya. Saya pakai nama saya aja. Organisasinya yaitu Lurek ini aja ya. Lalu reply-nya ini kita masukin yang ini. Jadi nanti user suruh balasnya ke sini. Signatur itu artinya tanda tangan ya. Di sini saya biasanya buat seperti ini. Kirim oleh. Nah, saya biasanya menggunakan seperti ini. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita klik bagian response ya. Sekarang kita ya setting atau responnya. Ini biasanya untuk penjawaban otomatis teman-teman. Ya, jadi ketika nanti ada email yang masuk ke webmail kita ini bisa dijawab secara otomatis. Nah, itu tinggal kita klik create. Nah, di sini name-nya atau judulnya apa, lalu responnya. Ini ada folder ya, teman-teman. Lalu jangan lupa nanti ini di save ya, teman-teman. Sorry.
Sekarang kita masuk ke folder dulu. Folder ini yang ada di tampilan mail tadi ya, seperti ini. Lalu preference ya, folder ini artinya kayak tata letak gitu loh teman-teman. Kita masuk ke preference. Preference itu ada user interface ya, user interface itu tampilannya. Kita bisa gunakan bahasanya, kita ganti ya, mau ganti bahasa apa. Time zone-nya biasanya saya bikin auto ya teman-teman ya, atau kita bikin GMT7 aja kalau ini digunakan di Indonesia. Tapi karena mungkin kita ibaratkan kita itu sering berpergian di luar negeri, jadi jamnya otomatis terbuat. Nah ini kita biasanya auto. Date formatnya saya biasanya pakai yang, kalau defaultnya ini saya biasa pakai yang ini, tanggal 24 bulan 7 2022. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu time zone kita buat aja GMT7 karena saya ada di Indonesia, GMT+7. Kita scroll ke bawah. Kita cari Asia Jakarta. Karena saya WIB ya teman-teman ya. Nah ini Asia Jakarta. Time formatnya bisa pakai ini ya, AM, PM dan sebagainya. Saya pakai yang AM, PM. Setelah itu kita save ya, lalu mailbox view ya, ini 5 menit 10 menit ya, saya tidak terlalu paham yang ini, saya nggak pernah ngedit, saya biarkan aja yang itu. Display saya biarkan, composing message saya biarkan, ini kontak ya, special folder dan sebagainya ini saya biarkan. Pokoknya yang saya hanya biasanya di user interface saja. Oke, di sini kita buka bagian mail ya. Kita coba ketik email ya. Kita caranya dengan Compose ya. Di sini ini modenya saya bikin dark ya. Bisa pakai mode terang atau mode gelap. Saya lebih suka gelap sih. Compose ya untuk mengetikkan emailnya, atau kita bikin email, mau kirim email itu menggunakan Compose yang gambar pensil itu, icon pensil. Nah setelah itu kita kirim kemana ya. Kalau kita sudah ada kontak enak teman-teman ya, di sini tinggal add kontak, kita cari kontaknya ya. Karena tadi saya nggak nambahin kontak, kita biarin aja. Lalu subjeknya apa, isi emailnya apa. Kalau mau dikasih file ya, filenya maksimum 256 MB. Lalu save pesannya kemana ya. Kalau saya biasanya biarkan aja ke bagian send. Prioritinya normal, delivery status notification kita nyalakan aja. Setelah itu kita isi ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke mail lagi. Kalau mau di save ini ya, tinggal save signature ya, tinggal tambahkan signature lagi kayak gitu, respon dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba logout, lalu kita login lagi. Kita klik logout dari sini. Kalau tadi kan kita loginnya dari cPanel ya. Sekarang kita akan login menggunakan webmail. Defaultnya kalau kita mau buka webmailnya itu menggunakan seperti ini teman-teman. Webmail dot lalu nama domainnya sumberrejeki.com, lalu kita enter ya. Ini defaultnya seperti ini ya. Lalu kita masukkan emailnya, email yang kita buat tadi, atau bisa kita copy yang ini aja ya biar nggak kelamaan. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik login. Nah login berhasil. Ketika sudah login maka akan dibawa langsung ke dashboard webmail seperti ini ya teman-teman ya. Kita save aja. Nah ini ketika kita bukanya melalui webmail teman-teman. Jadi kita harus bukanya kalau di HP itu menggunakan browser, terserah mau Google Chrome, UC atau Opera, dengan mengetikkan alamat webmail dot ya, lalu nama domainnya. Tapi beberapa provider ada yang langsung mail dot lalu nama domainnya, atau
nama domain dulu, lalu dikasih tanda slash, lalu dikasih tulisan webmail atau mail seperti itu. Oke, teman-teman. Tapi ini menurut saya karena tidak terlalu efisien ya teman-teman, kita harus membuka webmail dulu atau browser dulu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak perlu login lagi ke webmail dan sebagainya? Kita hanya perlu membuka aplikasi Gmail yang ada di HP kita nantinya, atau yang Gmail yang ada di PC kita. Cukup satu kali klik kita bisa tahu webmail kita. Ya, pesan yang masuk ke webmail itu akan ada di video selanjutnya. Jadi teman-teman stay tune aja, nanti akan saya berikan tutorial cara pensettingannya. Ya, jadi nanti kita setting lewat PC, nanti kita bisa lihat pesan apa sih yang masuk ke webmail kita dengan hanya melalui Gmail, dan kita bisa membalasnya cukup dengan kita menggunakan Gmail seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi bukain webmail dan sebagainya, cukup menggunakan Gmail nanti ya teman-teman. Tetap loginnya kita hanya login ke Gmail kita aja seperti itu, tapi dalam satu Gmail kita bisa mengelola akun webmail kita. Yang email saya kontak@kakandazian.my.id itu terhubung ke email pribadi saya juga, ke Gmail pribadi saya, Gmail gratisan. Jadi saya bisa mengelola email saya itu. Saya punya beberapa email, saya punya sekitar 15 kalau enggak 15 itu email pribadi dan email dari kantor dan beberapa organisasi. Sekitar saya punya hampir 42 email. Itu ada yang G Suite, ada yang Gmail gratisan, ada yang webmail. Itu saya hubungkan, saya punya satu ibaratnya kayak panel ya, panel email, satu panel email yang mana itu nanti saya bisa baca semua email dari 42 email saya tersebut. Seperti itu teman-teman. Saya punya email dari kampus, saya punya dua yang dari kampus itu resmi. Dulu kampus saya namanya Akakom, sekarang UTDI, jadi emailnya saya ada dua. Itu saya nggak perlu login ke kedua email itu kalau mau baca email ya. Saya hanya cukup login ke panelnya tadi, satu panelnya, satu email panel. Dari situ saya bisa lihat seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau apa ya, mohon maaf banget kalau kurang menarik ya kontennya. Mungkin bisa diberikan kritik dan saran melalui kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, see you next video. Terima kasih dan bye bye. Jangan lupa subscribe ya.